Yes, selamat datang di Youthfluence Talk Show. Show. Acara yang akan memberikan inspirasi dari berbagai sisi dunia hiburan, khususnya kreativitas anak muda. Aku Elva dan sebelah aku Rifan, bakal menemani kalian selama beberapa menit ke depan. tema kita hari ini seru banget, yaitu peran influencer inspiratif dalam mendorong kreativitas generasi muda di dunia hiburan. Wih, udah pasti seru dong. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa follow sosial media kita di @youthfluenceofficial untuk update menarik lainnya. Dan sekarang kita panggil dua host kece kita nih yang akan membantu sesi utama. Ini dia, Talita dan Naura. Hai semuanya, selamat datang di Youthfluence. Aku Talita. Dan aku Naura, kami siap memandu obrolan seru kita hari ini. Kalau tadi MC kita ngomongin kreativitas di dunia hiburan, rasanya gak lengkap banget kalau nggak bahas peran influencer zaman sekarang. Bener banget nih Kak Talita. Nah langsung aja yuk kita panggil gestar kita yang super inspiratif. Dia seorang konten kreator sekaligus mahasiswi yang sukses membagi waktu antara kuliah dan dunia hiburan nih. Wah, keren banget nih. Langsung aja ya. Ini dia Arafa Auraku Yoza. Hai semuanya, halo. Hai Kak Arafa. Aku Talita. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Alfa. Gimana tuh kabarnya? Kabarnya baik banget. Alhamdulillah. Senang deh aku bisa diundang di sini. Kita juga senang banget kehadiran Kak Arafa di sini. Oke. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh dong Kakak perkenalkan diri ke penonton yang ada di rumah? Halo semuanya, kenalin nama aku Arafa Aurakuyoza. Panggil aja aku Afa, oke? Kak Alfa Panggil berarti ya panggilnya. Iya, aku adalah seorang konten kreator yang fokus di dunia hiburan teman-teman, khususnya di bidang beauty dan juga lifestyle. Nah, aku juga adalah seorang mahasiswa semester 1 di Universitas Komputer Indonesia. Gitu. Wah pasti seru banget nih perjalanan Kak Alfa. Tapi tahan dulu, karena kita bakal ngobrol lebih seru lagi dan lebih dalam lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Youthfluence. Aduh, capek banget deh hari ini. Kamu punya sesuatu yang seger-seger gak? Seger-seger ya? Ada, aku punya Rakwa. Ini tuh air minum dari pegunungan asli yang dapat menyegarkan tenggorokan kamu secara langsung. Aku coba ya. Cobain deh. Enak tau? Wah, beneran seger deh, bikin fresh juga. Tapi punyamu mana? Nah, aku selalu punya simpanan. Wis. Ini dia punya aku, dapat punya aku. Cobain ya. Cobain dong. Gila, kering banget sih. Kacau. Wah, jika kalian haus, minum Rakwa. Kembali lagi di Youthfluence bareng aku Talita. Dan aku Naura, kita masih ngobrol seru nih bareng Kak Afa. Kita mulai kali ya? Boleh, Pembacaan ayo. kita kali ini. Oke. Jadi nih, Kak Alfa, apa sih yang awalnya memotivasi kakak untuk terjun ke dunia konten kreator? Oke, jadi awalnya adalah aku tuh suka banget ngerasa aku kayaknya cewek banget deh gitu. Iya, bener sih. Iya, jadi kayak feminim girl gitu. Iya, Nah, yang keren berarti sih. kan kayak kalau gitu tuh suka banget skincarean, terus juga hair care, hairdo, make up gitu-gitu kan, dan nge-style outfit gitu. Nah, aku tuh nggak mau yang aku suka itu hanya yang aku konsumsi sendiri gitu. Aku tuh pengen inspirasi orang-orang di luar sana gitu. Akhirnya aku iseng-iseng lah bikin konten, teman-teman. Aku iseng bikin konten dimana pada saat itu tuh lagi zaman-zamannya viral TikTok gitu loh, TikTok gitu kan. Aku akhirnya bikin konten di TikTok. Alhamdulillahnya aku itu
booming. Enggak, kalau booming bukan sih, kalau Viral. banyak yang suka, iya banyak yang suka, banyak yang suka. Nah itu adalah salah satu cara gimana aku bisa termotivasi karena banyak yang suka. Akhirnya aku terus mengeksplorasi gitu. Gitu. Iya. Nah, berarti kalau boleh tahu nih, itu tuh berarti tahun berapa ya kakak mulai ke dunia hiburan tuh? Kapan ya? Itu tahun pas lagi COVID itu tahun berapa sih? 2019 ya? 2019. Nah, 2019 gitu. Bener sih, pada saat itu kan lagi viral-viralan banget ya. Iya, TikTok. iya benar Ini makanya. satu-satunya Iya, bener-bener makanya itu salah satu aku juga kenapa aku kayak semangat banget buat bikin konten gitu. Keren banget sih, keren banget. Iya. Wah, ternyata begitu ya awal mula seorang Kak Alfa terjun di dunia hiburan. Nah, selain konten, gimana sih cara kakak bagi waktu kuliah? Apalagi nih tadi 2019 ya kak ya? Iya. Itu berarti masih sekolah nggak sih kak? Iya, Gimana sih cara kakak bagi waktu tuh antara sekolah atau kuliah dan juga profesi sebagai konten kreator kak? Waduh, jujur gak gampang banget. Itu sangat sulit banget ya, apalagi pada awal-awal nih, kita awal-awal waktu SMA. Tapi aku ngerasa lebih susah membagi waktu tuh pada saat kuliah karena 2019 itu COVID kan, jadi masih bisa lah ngebagi waktunya karena memang di rumah. Iya. Nah, caranya itu adalah aku membuat to-do list gitu di sticky notes. Jadi aku kayak manajemen waktu aku gitu loh dengan cara itu. Caranya kayak aku to-do list apa sih yang mau aku kerjakan di nanti di waktu kedepannya dan di besoknya, mungkin di beberapa jam kemudian atau enggak di hari-hari berikutnya. Itu aku list gitu, aku list. Kemudian juga aku tuh ngeblocking time-nya. Jadi aku tuh tahu di mana di jam berapa deadline aku mengerjakan tugas. Deadline-nya di mana aku mengerjakan endorsean dari TikTok gitu. Nah abis itu akhirnya aku jadi tahu kan apa yang harus aku prioritasin dulu gitu. Nah dari situ ya udah deh berjalannya jadi terbiasa dengan manajemen waktu itu. Oh gitu ya. Iya. Tadi aku dengar kan kakak tuh suka nempel sticky notes ya. Iya, betul. Nah kan beda-beda tuh orang tuh kayak macam-macam ya nempel sticky notesnya di mana. Nah, itu tuh kamu nggak sih kayak pengen tahu nih kalau Kak Alfa nih biasanya nempel sticky notes tuh gimana sih? Sekepo itu ya. Sekepo itu. Oke. Kalau aku kan kalau orang-orang tuh biasanya nyimpen tuh di laptop gak sih atau enggak di buku-buku kayak Iya, di di binder buku gitu. biasa. Atau di jidat? Iya. Oke, boleh. Enggak dong. Di jidat mah kayak vampir gitu. Oh, iya. Jadinya iya. Oke. Iya. Aku tuh biasanya nempelinnya di apa namanya? Kaca, di kaca. Karena balik lagi kan aku tuh suka banget make up, aku suka banget skincarean dan sebagainya gitu kan. Nah itu tuh jadi kayak kalau aku simpen di kaca tuh aku selalu melihat oh itu di situ ternyata apa namanya aku harus ngerjain ini harus ngerjain itu gitu. Kalau misalkan di binder kayaknya aku jarang juga ngebuka gitu, ngerti gak sih? Gitu. Wah kreatif banget gak sih? Iya. Aku kayak pertama kali ngedengar ada orang kayak nempel to-do listnya tuh di kaca. Oh iya. Oh gitu. Biasanya di mana sih emang Kak? Kalau aku mah di mana aja lah. Kayak paling kan ya di binder yang tadi kakak bilang sih kayak basic aja gitu di binder atau enggak kayak di laptop misalnya gitu kan. Tapi jarang kan kalau di coba Iya sih, kamu jujur gak? Kalau di binder jarang kan untuk Sampai ngebuka zaman itu. zaman Iya ya. kan? Iya. Tapi aku butuh niat dulu gak sih? Iya. Gak kepikiran sih di kaca. Aku bakal ikutin sih. Aku gak inspired by-nya boleh? Boleh. Oke. Tapi nih tadi Kak Alfa tuh kelihatannya kayak semangat banget ya. Kayak pasti ngelakuinnya tuh on time gitu. Nah, kayak pernah gak sih kakak kayak sekali-kali tuh kayak ngerasa kayak males banget gitu ngejalanin apa yang udah kakak tulis di to-do list itu? Oke, jujur kayaknya itu tuh wajar gak sih untuk orang-orang. Pasti banget bakal ngerasa kayak males gitu untuk ngerjain sesuatu yang sebenarnya kayak aduh diulang-ulang lagi gitu kan. Pasti ada kalanya untuk males. Cuman cara aku untuk biar gak males itu dengan cara aku biasanya ngasih spare waktu untuk aku istirahat dulu dari kerjaan-kerjaan aku, dari tugasnya aku. Tapi secukupnya aja biar kerjaan dan kuliah aku itu nggak keteteran gitu sih. Jadi berarti kayak mementingkan mood dulu gitu gak sih? Betul. Ya? Mood Iya. itu emang penting banget sih. Emang harus dipertahankan mood itu. Kalau misalkan kita melakukan kegiatan yang kalau misalkan kita nggak mood kayaknya bakal berantakan gitu Iya, kayak benar sih, setuju. nggak senang aja gitu kita ngelakuin hal itu gitu. Betul banget. Wah,
inspiratif banget ya Kak Afa. Tapi pasti Kak Afa juga pernah nggak sih ngalamin tantangan yang besar gitu? Apa sih kalau ada tantangan terberat kakak yang pernah kakak hadapi? Oke, tantangan terberat yang aku hadapi itu kayaknya di awal-awal aku masuk ke dunia hiburan. Di mana di dunia hiburan ini kan pasti bakal banyak banget gak sih konten kritikan-kritikan jahat dan juga komentar negatif dari orang-orang yang gak kenal kita gitu. Nah, gimana caranya itu awalnya pasti bakal kepikiran banget, dan aku pernah di suatu waktu aku lagi dilanda, bukan dilanda Milea, Bukan dong. dilanda tugas banyak banget di kuliah ini. Terus akhirnya itu bikin aku burn out gitu teman-teman, bikin aku stres dan sebagainya. Cuman akhirnya makin lama makin terbiasa aja akan hal itu. Bahkan teman-teman, aku tuh ngerasa sekarang kritikan dan juga komentar netizen itu adalah bahan evaluasi untuk diri aku untuk jadi lebih baik gitu. Nah, tapi jangan menjadikan diri kita itu bukan diri kita sendiri. Maaf, mengerti gak maksudnya? Jadi jadi diri kita sendiri. Iya, jadi kita tuh harus jadi diri kita sendiri aja, walaupun memang kita harus mengevaluasi dari komentar-komentar netizen, tapi secukupnya aja gitu. Oh gitu, setuju banget sih. Itu kayak relate banget untuk anak muda yang mau memulai di dunia hiburan gak sih? Kayak jadikan komentar negatif itu sebagai motivasi, bukan menjadi insecurity. Betul banget itu teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita bakal bahas lebih lanjut setelah jeda berikut ini. Tetap di Youthfluence. Hei Chandra, gimana kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Duh, betul nih, gua lapar nih. Kamu lapar? Iya. Aku punya solusinya. Apa tuh? Tahu nggak solusinya? Tonggo. Rasakan lapisan crispy dan krim lezat dalam setiap gigitan. Tonggo selalu bikin puas. Coba. Oke. Gila, rasanya keras banget gue. Tuh kalau Kok gua baru tahu ya ada wafer enak nih ya? Siap jalani hari dengan semangat. Tonggo selalu ada untukmu. Halo teman-teman semua, kembali lagi di acara Youthfluence. Yuk kita lanjut ngobrol lagi. Oke. Nih, Kak Afa, aku sebenarnya ada hal yang aku pengen tanyain banget nih, penasaran banget nih. Kamu boleh tanyain nggak nih? Boleh. Karena aku nggak tahu apa pertanyaannya. Oh iya, bener banget. Kakak ini kan konten kreator beauty kan? Iya, Pasti betul. kakak banyak banget dapat endorsement atau semacam itu, dan pasti kakak udah nyoba banyak banget produk. Kakak pernah nggak sih breakout karena produk-produk endorsement itu? Oke, sebenarnya kalau misalkan breakout karena endorsement sih enggak ya, karena kalau endorse itu kan dia lebih ke cuman pakainya beberapa hari gitu-gitu doang kan. Aku pernah sih breakout, cuman itu tuh gara-gara keseharian aku yang suka make up dari pagi sampai malam, gitu kan, akhirnya bikin breakout gitu. Nah, Gitu sih. gimana sih cara kakak itu menghadapinya kayak gitu? Pasti susah banget nggak sih itu? Kita pas lagi down banget, kalau breakout itu bikin bete banget sih. Cara aku sih biasanya pas waktu itu pas lagi breakout, aku tuh lepas banget yang namanya makeup. Aku nggak pakai makeup gitu. Jadi endorse juga aku tuh endorse-nya hanya skincarean aja, skincare acne gitu. Jadi bener-bener stop yang namanya makeup. Akhirnya kayak makin lama ya makin hilang breakoutnya gitu. Jadi se-flow sekarang ya kayak Oke, terima kasih Flores. cantik gitu. Iya, Mau tahu tipsnya cantik gimana? Mau dong. Mau. Tapi boleh nggak sih Kak di backstage aja, kita nggak usah bagi-bagi kali. Oke. Nah, Kak, aku juga ada nih penasaran. Oke, boleh nih apa nih? Harus gini banget. Harus gini, karena ini aku Oke. penasaran banget sih. Kayak aku kan ngelihat kakak tuh sebagai kayak pendidikan, Wow. terus kayak belajar kayak sehat gitu-gitu Iya, lah pokoknya. iya.
aku tuh udah searching juga sih kayak di TikTok, aku udah research juga kayak di kakak tuh nggak ada yang namanya jedag jedug. Jedag jedug. Ya kan sekarang tuh lagi happening banget nih, lagi viral banget ya jedag jedug di TikTok. Nah aku heboh banget nih kayak kak apa tuh seorang kak apa gitu pernah nggak sih bikin jedag jedug gitu? Ada pertanyaan jedag jedug ya. Iya. Tunggu. Oke. Jawabannya adalah personal branding nomor 1. Personal branding itu nomor 1 teman-teman. Tapi jujur kalau jedag jedug, aku tuh pasti pernah ngejedag jedug ya nggak sih? Pernah ya. Tapi kan nggak mungkin aku postnya di TikTok guys. Gitu. Jedag jedug ya paling aku postnya di second Instagram teman-teman dekat aku aja gitu. Kayak gini-gini kan. Gini-gini. Boleh kali ya abis ini kita ajak Kak Ava. Oke, boleh. Iya, boleh. Nanti kita post di TikToknya Youthfluence Official. Boleh ya. Aduh, boleh deh. Jadi FYP nih. Iya, FYP. Aduh, malu ya. Oke, jedag jedug ini. Oke, bercandanya udah dulu nih. Kita mau serius lagi. Kava, menurut kakak gimana sih cara anak muda supaya lebih kreatif dan tetap relevan di dunia hiburan? Oke, kuncinya itu kita harus konsisten dan mau belajar hal baru teman-teman. Karena dunia hiburan itu kan dinamis banget ya. Betul. Ya, jadi kita tuh harus terus mengikuti perkembangan yang ada di sana gitu. Betul. Biar kita nggak ketinggalan gitu loh. Kita harus update terus gitu teman-teman. Betul, apalagi sekarang tren TikTok kan semakin betul. menarik, semakin suka berubah-ubah terus ya. Iya. Yang terakhir apa sih, Agus Buntung bukan? Kayaknya udah lalu deh Kak. Itu udah agak lama Kak. Wah, pesan yang keren banget sih buat anak muda zaman sekarang yang pengen belajar untuk menjadi konten kreator ya Kak ya. Iya, Nah, betul. ada nggak sih harapan Kak Arafah untuk generasi muda yang sedang berkarya nih di dunia hiburan? Oke. Kalau dari aku sih kayaknya ya, aku berharap mereka berani untuk memulai teman-teman. Gitu, berani untuk memulai dan juga jangan takut gagal. Kenapa? Karena kegagalan itu tuh caranya untuk kita belajar gitu. Dari kegagalan itu cara kita untuk belajar gitu. Jangan lupa juga kita harus tetap jadi diri kita sendiri. Wah, inspiratif banget nih Kak Ava. Jadi teman-teman di rumah, pokoknya kuncinya itu harus terus percaya diri dan juga jangan takut sama kegagalan. Iya betul. Oke. Wah, sayang banget nih. Udah kerasa ya? Udah habis. Iya, gak kerasa banget. Wah, seru banget sih ngobrol sama Kak Arafah. Aku boleh minum? Bareng. Ayo. Oh, iya, kita iya, bareng iya, ya, iya. kita bareng. Nih, Kak Ava udah pernah denger nggak ini? Apa brand ini? Brand apa ini? Awas Wes Rakuat. Iya, ini Oke. adalah brand Rakuat. Betul banget, dan ini produk pertama kita nih Kak. Wow, iya. Ini tuh dari air pegunungan ya. Air pegunungan. Air pegunungan asli nih. Seger banget. Tapi Kakak cobain deh. Kalau boleh tahu kenapa sih namanya Rakuat gitu? Apakah karena minum ini kita jadi kuat gitu? Betul banget Kak. Karena mungkin Gitu ya, Rakuat oleh keenakannya mungkin. Ya gitu mungkin ya. Oke, coba kita minum bareng-bareng. Ayo. Ayo. Cheers. Minum bareng-bareng. Oke. Cheers. Wah, seger Kayak banget ada kan? manis-manisnya. Iya gitu. ya, seger banget sih ini. Oke. Rakuat. Rakuat. Boleh nggak sih aku nanti di endorse sama ini? Boleh dong, ambil aja Kak Arafah. Nanti yang baru nanti kita ambil yang baru. Oke, Berapa oke. dong? Kak Arafah mau minta berapa truk? Kebanyakan truknya. Itu berapa? Turun ton. Photoshootnya setelah ini juga boleh banget dong. Karena udah matching banget. Oh kita matching banget nih hari ini. Oke. Sama Rakuat. Oke. Terima kasih banget loh ya, udah ngundang aku di sini. Aku seneng banget. Terima kasih banget Kak Arafah sudah memberikan kita inspirasi yang sangat luar biasa hari ini. Terima kasih kembali. Kita jadi banyak pelajaran yang bisa Iya. kita ambil di sini ya. Gimana kalau kita ajakin Kak Ava untuk closingan bareng? Boleh banget, ini bagus, ini Aku bagus. mau. Gimana? Oke, kalau misalnya aku bilang Youthfluent Talk Show, nanti kita bareng-bareng bilang Show. Oh harus gitu kayak harus kita. show. Iya. Iya. Oke.
mantap banget. Boleh kali Kak bisa jadi host gitu Kak. Oke. Oke, Nggak boleh jadi aku. deh, boleh. Banyak ya plannya ya. JJ jadi host jadi model. Boleh Kak. Yuk, coba yuk. Oke. Oke. 1, 2, 3. Youth Fluent Talk Show. Show. Wah, luar biasa banget tadi obrolan bareng Kak Alfa. Banyak banget insight inspiratif dan pastinya berguna buat kita semua. Betul banget. Semoga cerita dan pengalaman dari Kak Ava bisa memotivasi kita semua, khususnya di generasi muda nih, untuk terus berkarya dan mengeksplorasi kreativitas di dunia hiburan. Jangan lupa buat kamu yang pengen terus dapetin inspirasi kayak gini, jangan lupa mampir dan stay tune di Youth Friends. Dan follow juga sosial media kita di @youthfriendsofficial untuk update terbaru dan konten menarik lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Youth Friends Talk Show. Show.